Luar biasa ya, kita anak-anak Tuhan, kita diberikan sukacita untuk Tuhan kita. Kita boleh berada di sini karena kasih karunia Tuhan. Saudara boleh mengalami masalah apapun, keadaan boleh berubah, tapi satu yang tidak berubah yaitu Yesus. Dialah dasar dari segalanya. Iman kita kepada Tuhan jangan sampai hilang. Amin. Mari kita bersorak-sorai buat Tuhan kita. Kita bangkit berdiri. Haleluya, beri yang terbaik buat Tuhan kita. Hormati Dia. Haleluya. Tinggi namamu dipuji. Haleluya. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala
Tuhan sangat baik. Amin saudara. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik saudara? Haleluya. Dan dia sangat-sangat luar biasa. Di dalam setiap musim hidup kita, kasih setia Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Amin saudara. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dan dia selalu menolong hidup kita. Amin. Dan bahkan dia sangat-sangat menjaga kita. Karena hidup kita berharga di mata Tuhan. Siapa yang percaya hidup kita berharga saudara di mata Tuhan? Amin, haleluya. Siapa? Percaya saudara? Yes. Hidupmu berharga saudara. Amin. Karena Tuhan sangat sayang kepada kita saudara. Kita akan belajar saudara lagu ini. Bahwa Tuhan selalu menolong hidup kita. Di dalam segala musim Tuhan menjaga kita. Terima kasih Tuhan. Horala mataya korala taya shikara marababa taya si. Kora kanti karala moya sikini baba. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Amin. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyayangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin saudara. Tuhan menjagamu dan melindungi engkau. Oh terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Ya Bapak, terima kasih. Oh, Rabaya Syakara Parabaya Syakara Parabayaku. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Yes. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku, selalu
menjagaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolong. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku Tak akan tanpa terjatuh seizinmu. tanpa seizinmu. Engkau selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, Selalu menjaga. selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolong. Mari angkat tanganmu dan katakan, Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. oh shikira bakune hikinti. Tuhan selalu selalu Menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Mari berdiri saudaraku. Mari. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu Selalu menjagaku. Amin Tuhan. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Seumur hidupku. Dia mengenyangkanku Dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku Seumur hidupku. Haleluya. Beri pujian yang terbaik bagi Tuhan Allah yang memelihara kita, Allah yang menjaga kita, Allah yang selalu menolong kita. Haleluya.
Takin dia kira labaya sikire shiri takin dia kuri mekete shakinda mayako katia kina kota sikina hunni mahekende sani ramuri mekenti entia son kolo kolo ya shari baba 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 ya shiri baba 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 shiri baba 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 terima kata sikene hoke sikara moho sini Tita kito kuni mekini huri beta sira kuni mekin tiori maya Syukur, syukur. Haleluya. Tina makinta hukini baba 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 si baba baba sira baba 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 sira baba 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 sira baba 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 Arabaya syada barabaya koya syakata barabata bata bata manaya bataya sanana. Oh cikeda bataya bataya maya terulur tangannya terulur menolong engkau oh rebete de topode tangannya terulur menolongmu ore bore bore boya syakata barabaya syakata baya oh rabaya syakata barabaya syada barabaya Hina mara hisini hakenti entiatiore bedasani hokwera huko Teni hata sira hala hititi chishakira yokere bayasi Honda sira hina hikentiere mara Yes Hora hakara Oh Martis Oh Lord Hasil Holy, holy, holy God. Holy, 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 holy God. Terima kasih Tuhan. Holy, holy, holy God. Oh, terima kasih Roh Kudus. Irama. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Penyertaan luar biasa buat setiap kami Bapa. Waktumu yang terbaik bagi setiap kami Waktu-waktu yang indah bagi kami Tetap percaya Tetap setia Amin. Tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala lakumu Tetap berharap Amin. Terima kasih. Satu saat kau akan melihat mujizat yang terjadi dalam hidupmu Amin. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati. Itu Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Korama. Tata ya syakata baya syakata baba baya syakata rata ya sikira baya kada baya syakata baya ya baya syakata. Terima kasih Bapa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari yang percaya angkat kedua tanganmu katakan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti.
Tuhan, Engkau sudah hadir di antara kami. Engkau yang bertakhta di atas penyembahan umat-Mu. Dan jika Engkau telah hadir di sini, Engkau juga yang memberkati umat-Mu dan hamba-hamba-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami pulang dengan hampa. Semua saudara kami yang berbakti, beribadah secara online, di tempat tidur mungkin karena sakit, di berbagai-bagai kelemahan dan situasi mereka, Tuhan juga menjamah. Bahkan setiap orang yang menyaksikan tayangan ibadah kami dijamah, dilawat, diberkati oleh Tuhan. Amin. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Silakan duduk kembali. Shalom saudara, terima kasih buat worship team. Kami sangat diberkati dengan penyembahan. Tuhan bertakhta di atas penyembahan umatnya. Puji Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Semoga saudara semua sehat, luar biasa sehat. Luar biasa kuat, luar biasa diberkati Tuhan, luar biasa ditolong Tuhan. Pagi hari ini, sepanjang hari ini, saya membagikan firman Tuhan tentang peristiwa yang terjadi di balik perjalanan hidup Daud. Masih tentang Daud ya, kemarin tentang Daud ya. Dan saudara bisa menghubungkannya bahwa satu orang saja jika dengan Tuhan itu sudah menjadi mayoritas. Say yes, amin. Satu orang kalau bersama Tuhan itu menjadi mayoriti ya. Siklak terbakar. Jadi saya berbicara mengenai latar belakang peristiwa ini. Saudara buka Alkitab saudara di dalam 1 Samuel pasal 30 tentang Daud. Dan ini menarik sekali ya. Tentang peristiwa judulnya adalah Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang-orang Amalek. Nah saudara, kejadiannya adalah ketika suatu hari Daud mengambil keputusan untuk mencari suaka ke negara tetangga, yaitu ke negeri Filistin. Kenapa? Karena nampaknya dia sudah mentok, sudah buntu ya, dikejar-kejar terus ya, dan finally Daud mengatakan, lama-lama satu hari nanti juga Saul mencabut nyawaku ya. Saudara, saya kira dia mengatakan itu tanpa iman ya, karena sebetulnya Tuhan punya rencana yang besar. Kita kadang-kadang seperti itu, kita berpikir secara manusia, wah sudah selesai, tidak ada lagi jalan keluar. Lalu akhirnya dia memang pindah hijrah ke salah satu kota orang Filistin namanya Gad. Dan rajanya adalah Akis, lalu dia meminta perlindungan kepada Akis. Akis memberikan satu wilayah namanya Ziklag. Dan kemudian Daud membangun di sana. Daud sekarang sudah bersama dengan 600 tentara. Dari 200 dan anggota keluarganya sekarang telah berkembang menjadi 600 tentara. 600 prajurit. Dan prajurit-prajurit Daud itu tahukah saudara adalah petualang-petualang pasar ya. Para gali, para preman. Orang yang hutang raisom bayar dikejar-kejar hutangnya, akhirnya saudara memutuskan ikut Daud. Jadi sebetulnya mereka itu dilindungi oleh Daud karena Daud memang seorang pahlawan ya. Begitu bergabung dengan Daud, satu kekuatan yang maha dahsyat, nggak ada yang berani melawan. Lalu dia tinggal di sana. Satu hari raja-raja Filistin berperang melawan orang Israel. Lalu Daud diajak sama Akis. Begitu sampai di medan perang, panglima dari raja-raja kota, karena Filistin itu ada banyak kotanya, banyak rajanya. Mereka melihat Daud dan mereka katakan, oh no ya, dia tidak boleh bergabung di sini, suruh dia pulang. Akhirnya Daud pulang. Sebetulnya itu kesempatan yang baik karena bagaimanapun dia tidak mungkin berperang melawan bangsanya sendiri ya kan. Jadi ada pergolatan batin di sana juga dan dia kemudian pulang. Saudaraku, dikatakan pada hari yang ketiga di ayat 1 pasal 30, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Itu ceritanya. Ceritanya sampai di situ. Siklak terbakar. Orang Amalek, kita baca sama-sama ya. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Nah, peristiwanya itu.
Jadi udah capek, 3 hari lewat dengan tekanan yang luar biasa, dengan suatu situasi perang, lelah, lalu sampai di rumah mau ngaso, apa yang terjadi? Semua terbakar. Bukan saja rumah mereka, perkemahan mereka, tapi anak istri mereka ditawan, ternak-ternak mereka, harta benda mereka sudah dijarah lalu dibawa pergi. Lalu saudara baca, orang-orang itu Daud dan orang-orangnya berhenti di sana di puing-puing itu. Lalu dikatakan mereka menangis. Ayat 4, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Itu peristiwanya. Nah, lalu terjadi. Judulnya adalah Siklak terbakar. Pelajaran apa yang kita petik dari sana? Yang pertama, bahwa hidup itu perjuangan. Amin. Sepanjang hidup Daud itu berjuang. Hidup itu memang perjuangan. Cara kita memandang kehidupan ini akan menentukan bagaimana kita hidup. Misalnya saudara melihat kehidupan ini adalah panggung sandiwara, maka yang terjadi adalah kita memainkan drama, bersandiwara, ya lain di bibir, lain di hati, ya seperti itu saudara. Karena pemahaman dia adalah hidup adalah panggung sandiwara. Kalau saudara mengatakan hidup ini hanya sekali dinikmati, nah nanti juga akan seperti itu, ya. Jadi pokoknya dinikmati, punya uang dinikmati, punya dapat penghasilan dinikmati, pokoknya dinikmati karena hidup sekali, ya. Sebab itu pandangan hidup itu penting. Nah, life is a fight. Hidup itu adalah sebuah pertarungan. Entah saudara mau bertarung atau saudara berhenti lalu menyerah, hidup itu tetap adalah sebuah pertarungan, menangkan. Say yes. Hidup itu adalah pertarungan, menangkan itu. Harus dimenangkan. Rasul Paulus membuatnya jelas ya ketika ia mengajarkan beberapa contoh dalam hidup ini. Jikalau if you want to be strong, jika engkau ingin menjadi seorang yang kuat, kau harus belajar bagaimana bertarung walau seorang diri. Say yes. Daud pergi seorang diri menghadapi peperangan. Dan ketika Daud mengambil langkah pertama, Tuhan menyelesaikan semuanya. Harus punya nyali untuk bertarung walaupun hanya sendiri. Ya, kita sering menyanyi lagu tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Kau semua orang meninggalkan Yesus, apakah engkau masih tetap mengikut walau sendiri? Amin. Amin. Engkau harus belajar bertarung walaupun hanya sendiri. Sebab cepat atau lambat engkau juga akan sendiri. Karena saya katakan minggu lalu kita dilahirkan, didesain supaya bisa mandiri. Waktu lahir diajari supaya jalan sendiri, makan sendiri, oke? Mandi sendiri, lalu punya anak-anak banyak, lalu mereka menikah, mereka pergi dengan keluarganya, lalu kita tinggal berdua, lalu salah satu pergi, lalu tinggal sendiri lagi. Jadi harus belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Harus bisa berjuang walau sendiri saja. Say yes. Tidak mungkin saya berdiri memakai kaki orang lain.
Saya harus kuat berdiri di atas dua kaki sendiri. Kalau nggak bisa pakai tongkat, nggak bisa pinjam kaki orang. Dia juga punya cuma dua. Hidup itu perjuangan. Dan Paulus mengatakannya sangat jelas dalam beberapa ayat. Salah satu yang saya kutip di sini kita baca sama-sama. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Ketika dia bicara tentang bertinju, ketika dia berbicara di bagian lain dalam surat Filipi pasal 2, mulai ayat 12, saudara akan baca yang seringkali saudara dengar di khotbah-khotbah pemakaman. Paulus katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman. Jadi bagi Paulus hidup itu seperti sebuah perlombaan. Perlombaan lari dan dia sudah sampai di akhir. Perjuangan kita adalah perjuangan iman. Sebab tanpa iman tidak mungkin saudara kuat untuk bertarung. Amin. Amin. Hidup itu adalah perjuangan untuk dimenangkan. Dan jikalau saudara tahu tentang pertandingan, kita baca ayat ini tiap. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang yang berjuang itu harus fokus, katakan fokus. Kalau saudara lihat orang berlari di lintasannya, itu harus fokus ke depan. Sekali saudara melihat ke kiri atau ke kanan, itu akan membuat speed saudara berkurang, benar enggak? Ya kan, kau saudara luangkan waktu untuk lihat. Jadi saudara harus berfokus ke depan. Firman Tuhan mengatakan kita harus memandang kepada Yesus yang memimpin kita dari kemenangan kepada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Harus terus berlari walaupun orang menyoraki di samping kiri kanan, berteriak, entahkah mereka mendukung, entahkah mereka menjatuhkan, entahkah mereka menyoraki, entahkah mereka menghina engkau. Harus tetap lari. Sedikit engkau berhenti saja, speedmu akan berkurang dan engkau akan sampai terlambat. Jadi fokus saudara. Harus selalu fokus ke depan. Harus punya tujuan. Amin. Harus disiplin. Seorang pelari maraton itu mempersiapkan dirinya, pelari di jarak berapapun. Lari sprinter mungkin yang 100 meter, 400 meter itu memang latihan saudara. Para entahkah atlet di bidang apa saja, mereka itu punya disiplin tentang apa yang mereka makan. Mereka pasti bukanlah seorang yang doyan alkohol. Mereka pasti bukan seorang yang suka begadang. Pasti enggak, karena itu akan menurunkan saudara, stamina mereka. Metabolisme mereka akan menurun. Mereka memiliki tingkat disiplin. Hidup ini adalah perjuangan yang panjang. Saudara harus disiplin diri saudara. Amin saudara. Amin. Kita harus disiplin. Tidak ada time out karena pertandingan ini seumur hidup kita. Tidak ada time out, tidak ada berhenti. Berhenti satu kali saja, saudara akan membiarkan pihak lain take over kehidupan saudara. Sekali kita berhenti, pertandingan iman itu tidak ada time out. Begitu banyak obstacle, banyak rintangan, banyak tantangan, tapi hidup itu adalah perjuangan. Semua yang saudara alami dalam hidup saudara adalah hasil dari perjuangan saudara kemarin-kemarin. Amin saudara, amin. Kita semua berjuang. Bagaimana saudara bayangkan yang sudah pernah menikah, bagaimana dulu waktu saudara mendapatkan pasangan, Bapak Ibu ya, berjuang gak Pak? Berjuang, memperjuangkan ini yang sampingnya ini. Diperjuangkan ya Bu ya.
Diperjuangkan. Ada tantangan gak? Ada. Tapi berjuang sampai dapat. Saudaraku, sekarang ini kalau saudara memperjuangkan orang yang saudara cintai, jangan sekali-kali saudara katakan, kita mulai dari nol ya, gak ada saudaraku. Nanti dia bilangin, aku orang tuaku sekolahkan aku susah-susah sampai berjuang mati-matian dapat S1, sudah kerja, terus diajak mulai dari nol. Enggak, mau mulai dari nol, carinya di pom bensin. Semua mbak-mbak dan mas-mas akan bilang, dari nol. Laras apa pembuatan? Gak ada saudara. Berjuang dalam hidup ini. Hidup saudara dan saya itu harus diperjuangkan. Say yes. Coba kita lihat video ini tentang pohon korma, mengapa dia menjadi satu-satunya pohon. Saya sebutkan satu-satunya pohon ya, tapi karena setahu saya yang saya lihatin dalam perjalanan saya di sana 2 kali trip ke Israel, saya tahu pohon inilah yang ada di padang gurun. Pohon lain gak ada, ada rerumputan yang tidak seberapa ya. Hidup adalah perjuangan. Yang kedua tentang pelajaran apa dari Siklak yang terbakar. Ketekunan adalah kunci kemenangan. Kita sudah sering mendengarnya, tetapi itu bukan sesuatu yang mudah, bukan? Kalau saudara sudah menyelesaikan, kalau saudara kemarin puasa 40 hari, saudara tahu belajar tentang yang namanya tekun. Sampai saudara bisa menyelesaikan, kalau saudara mulai pas tanggal 4, saudara selesainya hari Sabtu kemarin, pas 40 hari. Itu bukan hal yang mudah. Kalau saudara ngomong tekun, saudara coba melakukan itu, saudara akan tahu gimana rasanya orang belajar bertekun. Itu sangat luar biasa saudara. Ada beberapa kata yang saya coba taruh di sini untuk kita melihat apa artinya ketekunan. Kita baca ini dulu ya. Pasal 30 tadi tetap buka Alkitab saudara. 1 Samuel pasal 30 lalu kita lihat ayat 6. Baca sama-sama 3. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sama-sama punya persoalan yang sama kan? Rumah semua orang terbakar. Coba saudara lihatin orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Kalau saudara jadi Daud gimana? Orang-orang ini selamat, hutangnya nggak bayar gara-gara ikut Daud. Mereka hidup dengan Daud, sebetulnya mereka dilindungi saudara. Tapi ketika peristiwa sama-sama kehilangan istri anak, sama-sama kehilangan lembu sapi, kambing domba. Tapi apa alasannya mereka harus melempari Daud dengan batu? Ini benar-benar luar biasa saudara. Tapi ini orang yang namanya Daud ini saudara belajar tentang ketekunan, belajar dari orang ini. Sangat luar biasa. Saudara saya menemukan beberapa kata. Saudara baca dulu. Persistence is key to success. Ketekunan itu adalah kunci sukses. Setuju saudara? Benar. Presiden Amerika Serikat yang ke-30 Calvin Coolidge mengatakan nothing in this world can take the place of persistence. Tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menukar, menggantikan ketekunan.
Talent will not. Education will not. Talenta bukan apa-apa. Pendidikan bukan apa-apa. Di dunia ini banyak sekali orang terpelajar. S1, S2, S3, S tungtung, S teler. Tapi nggak bisa bikin apa-apa. Ada nggak? Saudara pernah ketemu nggak? Banyak saudara. Sekolahnya pinter-pinter. Nggak ada yang dihasilkan. Sampai hari ini hidupnya nggak beruntung. Kenapa? Karena kebanyakan tidak ngerti tentang ketekunan. Itu adalah kunci keberhasilan, adalah ketekunan. Ada beberapa kata. Yang pertama, kata itu yang pertama adalah sabar. Katakan sabar. Nah, sabar. Sabar itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris long suffering. Kalau kita artikan secara letterlek, itu berarti orang yang bersedia menderitanya lama. Long suffering. Penderitaannya panjang. Gak sehari 2 hari. Kalau orang melahirkan anak itu menderita. Tapi cuma sebentar. Tapi yang namanya sabar itu long suffering. Menderita dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun. Terus bergumul, terus merasakan penderitaan. Itu namanya ketekunan. Tekun itu adalah orang yang bisa long suffering. Mau menderita walaupun lama, walaupun bertahun-tahun menderita. Itu namanya tekun. Tekun itu tidak menyerah. Tidak mau menyerah. Bukan tidak bisa menyerah. Karena saudara tahu ketika kita pergi kepada tujuan, tempat pemberhentian itu banyak sekali yang menggoda. Waktu saudara sedang puasa, kerja, ngelak, lapar. Kemudian lewat es tungtung, lewat bakso, baunya orang bakar sate di sebelah. Saudara kepengen kan, lapar kan. Tapi ketika saudara sudah bisa aja menyerah. Tapi waktu saudara bertekun, saudara memilih untuk enggak. Aku memilih untuk tidak akan menyerah kepada godaan. Itu namanya tekun. Dalam hidup saudara, dalam hubungan pernikahan saudara, sangat mungkin banyak godaan untuk saudara berkata, sudah selesai, saya sudah lelah, saya udah capek. Karena saudara tidak pernah ada orang, maksudnya pasangan yang sempurna di dunia, enggak ada. Tapi ketika saudara memilih bertekun, saudara memutuskan tidak akan menyerah. Enggak mau menyerah, tidak mau menyerah. Persisten atau ketekunan adalah hadapi rasa sakit. Dihadapi, tidak dihindari. Kalau saudara terbiasa memegang api, lama-lama kulit di jari saudara itu akan kebas. Tidak berasa, iya enggak? Silakan coba aja. Kalau saudara rajin bermain gitar, lama-lama kulit di jari-jari saudara itu akan menebal. Sampai tidak terasa sakit. Lalu saudara berhenti, kemudian 3 bulan, 4 bulan saudara main lagi, sakit lagi. Tapi kalau saudara terus saja, lama-lama ini rasa sakit gak ada. Saudara tahu orang bertekun itu dia hadapi rasa sakit. Sesakit apapun dia hadapi, dia alami. Sampai rasa sakit itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Amin. Karena apa? Sudah terbiasa. Sudah terbiasa dihadapi. Jadi saudara menolak untuk aduh yung, aduh sakit, aduh begini. Enggak. Saudara menghadapinya sampai rasa sakit itu enggak penting lagi untuk saudara. Itu namanya ketekunan. Ada satu video lagi kita lihat.
my soul so weary, when troubles come and my heart burdened be, then I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. You raise me up so I can stand on mountains. You raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. Raise me up to more than I. Saudara ingat ya, Paulus mengatakan, aku telah mencapai garis akhir. Sebaiknya saudara berpikir bahwa hidup ini memang harus saudara selesaikan, harus dimenangkan, harus sampai di garis akhir. Ini latar belakang dari Olimpiade tahun 1992 di Barcelona, Spanyol. Di mana dia tahun sebelumnya dia pernah mendapatkan gelar juara dunia di lari estafet 4 kali 400 meter. Dan tahun itu dia digadangkan untuk juara dunia. Tapi saudara lihat di 150 meter dia baru lari kemudian mengalami cedera. Tapi saudara lihatin bahwa dia memutuskan untuk terus berlari. Dalam hidup saudara, saudara akan mengalami banyak rasa sakit. Disitulah ketekunan saudara diuji. Apakah saudara akan berhenti karena rasa sakit? Dan seperti saya katakan minggu lalu, kalau engkau memulai langkah pertama, Tuhan akan terlibat menyelesaikan semua persoalan itu. Say yes, saudara lihatin. Ketika dia berlari, seorang pria turun dari tribun penonton dan pria itu adalah bapaknya. Engkau punya bapa di surga melebihi bapa di dunia. Dia tidak akan biarkan engkau berjuang sendiri. Kalau engkau mau berlari terus, berjuang terus, Tuhan adalah bapa yang baik. Dan saudara peristiwa itu sampai sudah agak malam saudara peristiwanya. Dan itu menyebabkan 65.000 penonton di stadion berdiri dan memberikan standing ovation buat pria ini. Dan seluruh dunia meneteskan air mata melihat seorang yang berjuang seperti itu. Hal yang sangat luar biasa dari Daud saya lihat di sini dan saya sungguh dari kemarin saudara sampai subuh tadi 2:30 Tuhan singkapkan ini untuk saya. Sungguh-sungguh mendapatkan berkat lewat pengalaman Daud ini. Ini orang menderita luar biasa. Di pasal 27, 1 Samuel pasal 27, itu Daud memutuskan untuk mengungsi seperti saya katakan tadi ya. Dia berkata gini, tetapi Daud berpikir dalam hatinya, bagaimanapun juga suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada lagi yang lebih baik bagiku selain
meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Saya katakan kan, dia sudah melupakan mimpinya. Suatu hari waktu dia di Gua Adulam, seorang nabi datang kepada Daud dan katakan, kamu tidak boleh ada di sini, kembali ke tanah leluhurmu. Dan orang Yahudi sangat pamali untuk meninggalkan tanah leluhur mereka. Saudara tahu itu masalah yang serius bagi mereka. Karena tanah itu dijanjikan untuk mereka melalui Abraham dari sungai Efrat sampai di mana batas-batasnya ditunjukkan. Dan mereka tidak boleh menjual hak waris kepada orang lain. Kalau saya misalnya orang Yahudi, saya jatuh miskin, saya jual tanah saya, satu hari kerabat saya harus nebus tanah saya itu harus kembali lagi ke saya. Atau tunggu sampai tahun Yobel harus kembali. Dan Nabi mengatakan kamu gak boleh pergi. Daud itu tidak pernah tidak patuh kepada Tuhan. Tapi kali ini di pasal 27 dia gak patuh. Dan bahkan dia melupakan mimpinya. Dia bilang kalau seperti ini terus, finally nyawaku melayang. Jadi tidak ada hal yang lebih baik. Dia sudah melupakan mimpinya. Lalu dia pergi, aku harus tinggal di tanah Filistin. Lalu dia ada di sana. Tapi saya sangat menyukai Daud tetap berdoa walau nampaknya doa tidak mengubah situasinya. Mengapa berdoa? Kan bukti, saudara, kenyataan itu seringkali mematahkan harapan kita. Kita sudah sangat berharap namun kenyataan mematahkan harapan. Buat apa berdoa? Saudara mungkin juga mengalami keadaan-keadaan yang sama. Saudara sudah berdoa, saudara sudah berusaha, kerja keras, bertahun-tahun tidak ada progress. You always be the same person with the same problem. Kamu selalu saja menjadi orang yang sama, dengan persoalan yang sama. Betapapun engkau berdoa, menangis, engkau berteriak, engkau berpuasa, tidak ada perubahan nasib. Mengapa berdoa? Tapi Daud berdoa walaupun doa tidak mengubah situasinya. Ia tetap berdoa walaupun doa tidak memberi perlindungan terhadap anak istrinya. Saudara baca kalimat itu ketika Daud datang. Kita baca 3. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya. Haruskah aku mengejar gerombolan itu, akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejar. Sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Please, Tuhan, tega amat sih. 3 hari aku baru kembali di rumah. Iya nih rumah terbakar gak apa-apa. Ini malah anak istri diambil coba. Daud alasan apa dia mesti nanya ke Tuhan. Lalu Tuhan bilang kejar. Tuhan aku kesal, kenapa sih engkau maha kuasa kan? Tidakkah lebih baik engkau menahan anak istriku di sini? Rumah terbakar asal nyawa utuh. Tapi semuanya habis. Lalu dia terancam. Tapi dia masih berdoa. Ketekunan saudara dan saya itu ukurannya melalui doa. Lukas pasal 18. Iman saudara diukur dengan ketekunan dalam doa. Lukas pasal 18 ayat 8 bagian terakhir. Saudara pelajari bagian itu. Jadi mengapa doa macam apa? Akhirnya saya temukan bahwa doa bagi Daud bukanlah urusan saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Bukan supaya Tuhan memberikan apa yang aku kehendaki. Tetapi supaya aku ngerti dan memastikan kehendak Tuhan bagi hidup aku. Jadi dia tetap berdoa. Kalau saudara baca Mazmur-Mazmurnya, saya klik satu saja tentang wajah Tuhan. Dan saya temukan begitu banyak ayat. Puluhan ayat yang berbicara tentang Daud mengatakan, Tuhan jika engkau menyembunyikan wajahmu, kami terkejut. Pada waktu pagi aku bangun dan memandang wajahmu, lalu aku menjadi puas. Tuhan lindungilah aku, sinarilah aku dengan wajahmu.
Tuhan sembunyikan aku dalam naungan wajah-Mu. Jadi wajah ternyata doa bagi Daud itu bukan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Tetapi supaya dia dapat memandang wajah Tuhan. Dan menemukan perkenanannya, keyakinannya, restunya. Dia tahu bahwa aku ada di jalannya. Dia tahu aku sedang melakukan kehendaknya. Dia tahu bahwa Tuhan tersenyum kepadanya apapun persoalannya. Dan kalau saudara mundur di kitab Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, saudara, itu adalah doa berkat yang diajarkan Tuhan kepada Musa ketika dia memberkati orang Israel. Tuhan ajarkan kepada Musa, kalau kamu mau memberkati orang Israel, katakan begini, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi itu yang Daud miliki. Semua orang mengancam akan melempari dia. Tapi Daud memandang wajah Tuhan dan ia menemukan kasih karunia. Ia menemukan damai sejahtera. Dan kasih karunia itu yang memampukan dia. Walaupun diancam dia tidak takut. Kasih karunia membuat dia bisa berlari mengejar musuhnya walaupun lapar. Kasih karunia memampukan dia membebaskan tawanan. Kasih karunia memampukan dia untuk mengatasi setiap pencobaan. Itulah ketekunan Daud di dalam doa. Ada lagu paling lama. Dan saya jamin tidak ada orang bisa nyanyi hari ini bersama dengan saya lagu ini. Betapa indahnya ku pandang Yesus, meski pencobaan sangat besar. Ada yang tahu? Hanya satu cahaya dari Tuhan Yesus mengadakan beruntung sangat besar sekali. Memandang wajah Tuhan itu untungnya beliung. Yes, kasih tepuk tangan untuk saudara. Makanya Daud walaupun keadaannya sulit, walau doanya tidak terjawab, sebodoh dia tetap berdoa karena tujuannya adalah memandang wajahnya. Karena dengan memandang wajahnya ada kasih karunia, ada damai sejahtera. Dengan memandang wajahnya ada untung besar. Semua orang yang memandang wajah Yesus luar biasa. Musa memandang wajah Tuhan, ia bersinar. Saudara, Sakeus memandang wajah Yesus, ia berubah. Saudara, sering-seringlah memandang wajah Yesus. Say yes, amin. Pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus. Jangan pandang sama orang lain, pandang saja Yesus. Oke? Jadi itulah ketekunan dari Daud. Daud bertekun. Daud bertekun. Saudara, satu hari seorang pria muda sangat frustrasi dengan hidupnya. Lalu dia pergi kepada seorang tua yang jadi mentor baginya. Lalu dia menceritakan semua persoalannya dan orang tua itu membawa dia pergi. Mereka berjalan ke arah hutan, ada pohon-pohon bambu yang tumbuh di dekat sungai. Dan pria tua itu menceritakan kepada orang muda ini, bambu itu bisa menjadi puluhan meter tinggi ke atas. Itu tidak tumbuh dalam semalam. 5 tahun pertama betapapun petani menyirami air setiap hari, dipupuk setiap saat, tidak akan memberikan pertumbuhan yang signifikan. Hanya beberapa puluh senti saja. Sudah bayangkan, ini bukan 5 hari, bukan 5 bulan, 5 tahun Pak. Bayangkan kalau Bapak jadi petani, setiap hari Bapak menyiraminya,
Bapak kasih pupuk, saya baru beberapa bulan ngopeni anggrek, kasih pupuk, kasih air beras, gak keluar-keluar bunganya, saya seperti ingin mengutukinya. Saya kesal, saya bilang ke mereka, kalian gak tahu diri. Saya itu sudah ngopeni kalian baik-baik. Pakai duit tahu, kan pupuk dibeli, buang-buang waktu. Tapi bukannya berbunga malah kering. Saya mutung, kalau saya jadi petani bambu itu disiram sehari. Tidak ada tanda-tanda 2 hari, 3 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tidak ada perubahan. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Gak ada perubahan. Masuk tahun kedua, masih dipupuk, disiram lagi, beli pupuk lagi, sirami lagi. Sampai Desember tidak ada perubahan. Tahun ketiga, siram lagi, pupuk lagi, gak ada gunanya. Hei, investasi sudah sia-sia. Tahun keempat tidak terjadi apa-apa. Tahun kelima, sesuatu terjadi. Dalam 6 minggu, bambu itu bertumbuh puluhan meter ke atas, 6 minggu aja. Lalu si bapak tanya kepada orang muda ini, menurut kamu berapa lama dibutuhkan untuk bambu itu bertumbuh menjulang ke atas? Dia katakan 6 minggu. Pak tua mengatakan bukan, kamu salah, 5 tahun. Kalau selama 5 tahun itu petani ini putus asa dan berhenti menyiram, tidak tumbuh. Kalau selama 5 tahun ini dia berhenti untuk memberi pupuk, tidak bertumbuh. Jadi selama 5 tahun bambu itu bertumbuh ke bawah. Ia membangun kekuatan dari dalam. Sehingga ketika dia tumbuh puluhan meter ke atas, ada badai, ada angin kencang. Dia hanya meliuk-liuk, tidak patah, tidak tercabut, tidak tumbang. Itulah saudara seringkali ketika saudara harus menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup saudara, perjuangan saudara, saudara membutuhkan membangun di dalamnya adalah akar ketekunan. Semakin sering saudara menderita, semakin kuat saudara. Saudara makin tidak bisa dikalahkan. Semakin saudara tahan menderita, karakter saudara semakin kuat. Tidak ada penderitaan, tidak ada kesulitan, tidak ada tantangan yang bisa membuat saudara tumbang. Kalau saudara tidak punya akar yang kuat, tantangan kecil saja langsung saudara hancur. Benar ya saudara ya? Hubungan terbaik yang bisa Anda miliki adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi doa itu adalah hubungan. Kita punya banyak hubungan di dunia ini. Tapi hubungan terbaik yang bisa saudara miliki adalah memiliki hubungan dengan Tuhan. Sudah tidak pernah mengecewakan. Hubungan dengan Tuhan itu amazing. Betul Pak? Amazing. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari Siklak terbakar? Jika Tuhan mengambil sesuatu dari tanganmu, Ia hanya membukanya untuk yang lebih baik. Amin. Siklak terbakar. Tapi satu pasal di 1 Samuel pasal 31. Saudara tahu enggak apa yang terjadi? Saul mati. Selesai. Kalau ada orang jahat sama saudara ya, diamkan aja, nanti juga mati. Dia tidak pernah tahu bahwa Saul akan mati secepat itu, oke? Begitu Siklak terbakar, pasal berikut Saul mati. Lalu 2 Samuel pasal yang kedua, Daud tanya, Tuhan aku pulang kampung gak? Tuhan bilang pulang. Di mana? Hebron. Lalu dia pergi ke sana. Lalu kita dapatkan cerita ini. Kita baca ayat ini ya, 1 Korintus 15:58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan segala jerih lelahmu tidak sia-sia. Amin. Tapi saudara catat jerih payahmu. Tuhan memberkati jerih lelah saudara. Tidur bangun nonton film layangan putus tidak ada berkatnya. Terus
terus bangun siang. Tidak, yang mau diberkati apanya? Dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih lelah saudara. Tidak sia-sia. Kemarin saya berbicara dengan seorang pria, saya kira mungkin kalau orang Klaten kenal pria ini. Tapi saya tidak mau menyebut namanya. Kita baca ayat ini ya. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. 2 Samuel, bukan 1 Samuel, 2 Samuel pasal 2. Ketika kepada Daud diberitahukan bahwa orang-orang Yabes Gilead menguburkan Saul dan seterusnya. Lalu dia diurapi menjadi raja. Sengsara membawa nikmat, penderitaan adalah berkat yang menyamar. Setuju? Jadi sebetulnya saya bikin video tentang orang ini. Lalu kemudian ada waktu sebelum acara kaum muda, saya ngobrol dengan dia 1,5 jam. Saudara, saya seperti membaca buku Kisah Para Rasul jilid 2. Itu isinya mujizat tok. Sampai saya bilang, aduh saya kepengen nulis biografinya dia. Nah saya belum tahu caranya nulis biografi orang tuh seperti apa. Ya maksudnya ya sistematikanya seperti apa tuh belum tahu. Tapi begitu menarik seperti baca Kisah Para Rasul. Jadi dia cerita pengalamannya, saudara tahu orang itu dari kurun waktu 2015 sampai hari ini jadi sekitar 5 tahun saja. Ini kan 2022 baru ya. Itu asetnya bisa bertambah jadi puluhan miliar. Akuntan publik mengatakan kalau kamu berhenti sekarang ini, uangmu itu ada sekian puluh miliar. Di tahun 2015 dia bangkrut 0 sampai ingin bunuh diri. Dia puasa Ester dan dia bilangin orang bilangin menyiksa diri. Dia bilang mati juga nggak apa-apa, memang aku pengen mati. Pengen mati tapi takut bunuh diri. Lalu satu hari tahun 2015, saya kira bukan 2015, ya 2016. Karena saya ingat saya pernah bicara dengan dia 2016. Mereka merencanakan untuk bangun rumah makan. Rumah makannya namanya BMW. Nah, kemudian punya uang 400 juta. Mau beli tanah itu lebih dari 2.000 meter persegi, 2.500 mungkin. Harganya adalah 900 juta. Uang cuma 400 juta. Lalu dia rundingan dengan istri, apa yang mereka lakukan dengan uang itu? Mereka membangun rumah doa. Saya bilang, Pak, jenengan itu terus terang ya, cara bisnismu kayak agak gila. Kayak tidak masuk akal. Jadi dia mulai bangun rumah doa dengan uang 400 juta. Rumah doa itu di atas 1 M, ber-MM habisnya. Dia bilang 2 tahun saya fokus untuk rumah doa. Pekerjaan saya itu naik kerja sendiri. Nah, terus cerita tentang bangun rumah makan. Tiba-tiba yang punya tanah, yang jual tanah harga 900 juta datang sama dia. Pak, punya uang berapa? 20 juta saja mau. Lalu dia kasih si bapak uang 20 juta. Sertifikatnya dikasihkan ke dia, silakan bapak urus di notaris. Lebih gila lagi kan? Uang 20 juta ngurus balik nama di notaris. Saudara tahu nggak? Setelah dia urus itu, nanti 1 tahun dilunasi. Saudara, apa yang dia lakukan? Orang itu nggak pernah main dengan tanah. Tapi Tuhan kasih dia hikmat. Dia mulai kapling-kapling itu tanah. Terjual 1.000 meter persegi. 6 bulan lunas. Dapat 1,4 M. Dia bayar hutangnya yang 900 juta. Yang punya tanah bilang, jangan sekarang Pak. Kan perjanjiannya 1 tahun. Pakai dulu untuk yang lain. Saudara bayangin. Dan mulai hari itu Tuhan mulai buka jalan untuk hidupnya. Dia bilangin, Bu Sarah nggak tahu ya, rumah saya itu kecil sekali. Anak-anak saya itu sampai mengeluh sudah punya uang 500 mau bangun rumah. Butuh yang lain. Dia bilang, ada gereja di mana itu pendetanya nggak tahu kalau saya sedang bangkrut. Mau bangun apa? Minta sama saya tanya istri saya, punya uang berapa mah? 2 juta, ya sudah. Uang besar nggak punya, yang kecil aja kasihkan aja ke sana. Saya bilang, Bapak ini benar-benar gak wajar ya. Cara dia berbisnis menurut saya gila. Tapi hasilnya gila-gilaan. Satu hari orang datang sama dia, saudara. Bangun rumahnya di atas tanah 500 meter persegi. 4 lantai, ada kolam renang.
seperti rumah sultan. Gratis, tis, dia tidak keluarkan satu peser pun. Tidak kasih tepuk tangan? Tidakkah itu mujizat? Dia bilangin, saya dipanggil sama petugas pajak. Bapak penghasilannya berapa? Bapak bisa punya rumah senilai ini. Dia bilang, saya dikasih orang. Kasih siapa? Ditelusuri, ditelepon. Bener enggak? Bapak bener saya ngasih. Modal dia berapa? 0, dia enggak kasih apa-apa. Temennya telepon dia, kamu mau enggak motor gede, Ducati 250 juta. Dia bilang, saya enggak mau. Saya enggak pengen. Kamu mau enggak mau, saya kirim. Motornya datang BPKB-nya sama STNK, udah jadi. Saudara liatin, Tuhan enggak pernah mau berhutang apa-apa. Dalam persekutuan dengan Tuhan, semua jerih lelahnya tidak sia-sia. Saya tanya kepadanya, Pak, berapa perumahanmu? Dia bilangin sekarang 17 apa 20 perumahan. Bukan rumah loh ya, perumahan. Kalau saudara tahu perumahan yang namanya Nirwana, itu punya dia. Bisnisnya macam-macam, di depan situ showroom, ada showroom di situ, punya dia juga. Dalam 5-6 tahun, orang kerja 15-20 tahun, simpan 100 juta aja angel. 5 tahun dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih lelahmu tidak sia-sia. Daud bahkan sudah lupa tentang mimpi itu. Dia tidak peduli dengan mimpinya. Dia katakan, kalau saya lama-lama kayak gini mati, saya mendingan tak tinggal. Aku udah capek, aku mau hidup tenang, anak-anak bisa sekolah. Dia tinggalkan mimpinya. Dengar, Tuhan tidak lupa semua pengorbanan saudara. Tuhan tidak akan lupa. Dalam persekutuan dengan Tuhan, segala jerih lelahmu. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan adalah Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jika Ia mengambil sesuatu dari tanganmu, Ia membukanya untuk yang lebih baik. Amin. Apa yang kita belajar dari Siklak yang terbakar? Hidup itu perjuangan. Ketekunan adalah kunci kemenangan. Kalau Tuhan membuka sesuatu, tangan Anda mengambilnya, Tuhan menyediakan untuk yang lebih baik. Mari kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Oh Tuhan, terima kasih ya Bapak. Saudara-saudara, apakah engkau masih orang yang sama dengan problem yang sama? Jangan menyerah. Terus berjuang. Terus bertekun. Terutama bertekunlah di dalam doa. Bertekun artinya saudara menahan rasa sakit. Saudara menghadapinya. Long suffering. Sabar. Tahan. Menolak untuk menyerah. Saudara bisa saja menyerah. Tapi saudara menolak untuk menyerah. Dan ketika nampaknya semuanya diambil dari saudara, Tuhan hanya membuka tanganmu untuk yang lebih baik. Apa yang kau izinkan terjadi, terkadang membuatku tak mengerti. Dan semua yang tak kupahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Mari berdiri bersama-sama.
Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mendatangkan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukan. Jemaat saja mengenal hatiku lebih dari yang sekali lagi jemaat saja nyanyi dari hati saudara kepada Tuhan. Yesus, sama-sama perlukanmu. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku kami perlu Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami mempunyai Tuhan yang sangat baik. Bahkan ketika kami sudah melupakan kesenangan, kegembiraan, kebahagiaan kami, Engkau tidak pernah lupa. Kau menyimpannya untuk suatu kegembiraan double porsi. Promosi ada di tangan-Mu. Tuhan, bangkitkan kami kembali, agar kami menyelesaikan apa yang telah kami mulai. Kami percaya ketika kami berani mengambil langkah pertama, Tuhan akan mengerjakan selebihnya untuk kami. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik, teguhkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati berkata, amin. Silakan duduk saudara. Kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan.
Kaulah yang memberkati kami. Kau yang memberikan benih untuk ditabur. Dan Engkau yang memberikan kami tuaian. Di dalam nama Yesus. Amin. Apa yang kau izinkan terjadi terkadang membuatku tak mengerti, dan semua yang tak ku pahami, namun tanganmu menyertai. Ku dengar suara lembut memanggil, beri damai sukacita di hati. Mari berdiri saudaraku. Satu hal ku tahu, Tuhan hadir untuk mengatakan kebaikan. Kau mengenal hatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Kau mengenal jatiku lebih dari yang ku mengerti. Kau mengenal jalan-jalan dalam hidupku, dan semua yang terjadi membuatku lebih dekat padamu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Yesus, ku memerlukanmu. Haleluya Tuhan, haleluya, sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami bersuka cita menyambut kemuliaan-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Saat ini ya Tuhan, terima kasih untuk kebaktian hari ini ya Tuhan. Kami boleh menyukakan hati-Mu, kami boleh memuliakan nama-Mu dengan hati yang tulus. Terima kasih buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih pula buat firman-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Firman-Mu menjadikan benih di dalam kehidupan kami, agar kami terus tetap berjuang menghadapi kehidupan kami, agar kami tidak boleh menyerah dan putus asa. Namun roh kami bangkit, hidup kami bangkit ya Tuhan, untuk terus melayani, untuk terus berjuang, berdoa, bekerja ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Tuhan, ajari kami kesabaran, ajari kami untuk bertekun di dalam-Mu ya Tuhan, mengenal jalan-jalan-Mu, karena kami tahu Engkau Bapa yang membuka jalan di dalam kehidupan kami. Engkau Bapa yang akan memberkati ya Bapa. Engkau Bapa yang memelihara dan menuntun kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami Indonesia. Indonesia adalah milik-Mu ya Bapa. Kami bangga hidup di negeri ini ya Bapa. Kami mencintai Indonesia, terlebih Tuhan lebih lagi mencintai negeri ini. Tuhan, kami berdoa bagi pemimpin bangsa Indonesia kami, Bapak Jokowi beserta para wakilnya Bapak Ma'ruf Amin ya Tuhan. Tuhan, Engkau memberkati pemimpin bangsa negeri ini ya Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu, berikan pewahyuan dari-Mu, kekuatan dari Tuhan,
untuk mengatur negeri ini ya Bapa. Sehingga negeri ini ya Bapa bisa bangkit, bisa memperoleh kemenangan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan keamanan negeri ini ya Bapa. Baik TNI, Polri ya Tuhan. Tuhan satukan ya Bapa untuk menjaga negeri ini. Terlebih Tuhan yang akan menjaga sendiri negeri ini ya Bapa. Lindungi negeri ini dari segala bahaya ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kesehatan negeri ini ya Bapa. Tuhan luputkan dari segala virus-virus ya Bapa. Bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus, luputkan dari segala virus-virus ya Tuhan. Engkau menaungi anak-anak-Mu yang percaya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi kebutuhan anak-anak-Mu di negeri ini, baik pangan, sandang, papan ya Tuhan. Kami menyerahkan di dalam tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan. Buka jalan-Mu ya Tuhan melalui kehidupan kami Tuhan. Segala kemalasan kami tolak, biarlah kami boleh bangkit ya Tuhan. Kami boleh bekerja untuk mendatangkan kebaikan dari Tuhan, untuk mendatangkan mujizat dari Tuhan yang lebih lagi. Kami ingin hidup kami diperbarui setiap saat, setiap detik ya Tuhan. Tuhan, pakai anak-anak-Mu di negeri ini ya Tuhan. Biarkanlah Engkau memakai orang-orang yang Engkau pilih ya Bapa, agar negeri ini bisa bangkit dari perekonomian yang kiranya melemah ya Tuhan. Kira Tuhan pakai orang-orang-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa mujizat masih terjadi, bahwa kemenangan boleh kami miliki ya Tuhan untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan, walaupun sesukar apapun, badai apapun ya Tuhan, hati kami akan melekat kepada Tuhan. Hati kami tetap percaya Yesus ada. Yesus tetap menjadi kunci jawaban bagi kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu ya Tuhan di gereja ini, Ibu Sarah beserta keluarganya ya Tuhan. Engkau mendampingi kehidupannya ya Tuhan, Engkau memelihara kehidupannya. Engkau menguatkan hatinya, pikirannya Tuhan, tubuh jiwa rohnya ya Bapa. Tuhan, tambahkan pengurapan. Tuhan, berkati Ibu Sarah. Kemanapun beliau pergi ya Tuhan, Engkau akan menaungi dengan wajah-Mu ya Tuhan. Tuhan, Engkau pakai ya Tuhan lebih lagi sebagai kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Sehingga kami semua boleh bertobat ya Tuhan. Gereja ini menjadi milik-Mu untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Bertambah-tambah orang yang percaya kepadamu. Berkati ya Tuhan untuk cabang-cabangnya ya Tuhan. Berkati para pelayannya, berikan kesehatan, kekuatan, iman yang kuat, iman yang tak pernah menyerah apapun yang terjadi Tuhan. Tetap melayani Engkau ya Bapa. Segala rencana-Mu, baik yang di cabang-cabang, baik yang di pusat, baik pembangunan, baik keuangan, ekonominya Tuhan, Tuhan kuatkan, Tuhan perkuat ya Tuhan lebih lagi. Dan juga berkat-berkat-Mu Tuhan tercurah di tempat ini, tercurah bagi jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Karena mereka mengandalkan Engkau Bapa yang sungguh luar biasa. Dan kuasa-Mu mengalirlah di tempat ini ya Bapa. Gereja ini akan selalu memuji dan menyembah nama-Mu ya Bapa. Gereja ini akan selalu memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak-Mu yang sudah datang beribadah di tempat ini. Berkati para pemain musik, para worship leader. Tuhan berkati para pelayan-pelayannya juga ya Bapa. Berkati anak-anak yang sudah hadir ya Tuhan. Di dalam segala kelemahannya Tuhan yang akan menanggungnya. Tuhan yang akan memberikan kekuatan. Yang sakit disembuhkan, yang sedih dihiburkan. Tuhan, kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Bahwa hari-hari yang akan kami hadapi, kami tidak tahu pasti. Tapi kami percaya bahwa Tuhan berjalan di depan kami, memimpin kami. Akhirnya ya Tuhan, ampunilah kami semua. Sebab tidak tahu apa yang telah kami perbuat. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.